terkait pertarungan apologetika Katolik dan apologetika Protestan atau apologet Katolik dan apologet Protestan. Menjadi pertanyaan bagi saya. Benarkah apologet Katolik dan apologet Protestan sedang memuliakan Tuhan? Apologet Protestan dan apologet Katolik tentu akan mengatakan bahwa penjelasan mereka tentang doktrin yang dipertanyakan satu sama lain atau lawan mereka adalah bagi kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya kemudian, mengapa pertarungan apologet Protestan dan apologet Katolik itu ternyata menimbulkan persoalan-persoalan di mana keduanya saling menghakimi? Di manakah kemuliaan Tuhan? Di manakah kemuliaan akan sesama? Saya tentu bertanya, benarkah bahwa usaha apologet Protestan dan Katolik itu untuk kemuliaan Tuhan? Jika apologet itu atau apologet Katolik dan apologet Protestan memberitakan kebenaran doktrin tentang kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan tentunya untuk kebaikan sesama, maka mereka menggunakan cara-cara yang memuliakan Tuhan. Jika pertarungan apologet Katolik itu dan apologet Protestan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di video-video mereka. Waktu kita menonton video apologet Katolik, waktu kita menonton video apologet Protestan, maka kita semua memuliakan Tuhan. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena mereka membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan sudah pasti secara bersamaan juga memuliakan sesamanya, menghormati sesamanya. Bukankah itu menjadi sesuatu yang menarik? Kalau memang keduanya, apologet Katolik dan apologet Protestan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian juga kita tidak melihat penghakiman-penghakiman, maki-memaki, bidat-membidatkan, gitu ya, sesat menyesatkan. Karena mereka tidak ingin sesamanya itu menjadi sesat, menjadi bukan penghuni surga. Justru kalau mereka mengatakan bagi kemuliaan Tuhan, maka berarti mereka sedang berusaha juga membawa sesamanya itu atau bersama-sama untuk menjalani atau menyusuri jalan-jalan ke surga atau kemudian juga menikmati surga bersama. Demikian juga tentunya untuk para penonton dari video-video mereka. Mereka akan melihat jalan ke surga yang begitu indah yang dipaparkan apologet Katolik dan apologet Protestan. Kalau saja apologetika yang dilakukan para apologet Katolik dan apologet Protestan itu adalah bagi kemuliaan Tuhan, maka mereka tidak menggunakan cara yang tidak baik. Mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk memenangkan pandangan mereka, untuk memenangkan pendapat mereka. Apalagi sekedar membela diri dari ketidaktahuan. Tidak apa kan mengatakan saya tidak tahu ketika orang lain bertanya? Bukankah kita tidak tahu segala sesuatu? Tapi mengapa seringkali pertarungan apologet Protestan, apologet Katolik, sepertinya mereka semuanya tahu segalanya. Dan klaim-klaim mereka adalah absolut, seakan-akan mereka tidak pernah bersalah. Apakah Tuhan dimuliakan? Atau mereka sedang memposisikan diri sebagai Tuhan? Ini menjadi renungan bersama bagi kita. Jadi, kalau memang apologet itu bagi kemuliaan Tuhan, kita tidak akan menistakan sesama. Kita juga tidak akan terkena undang-undang penistaan agama. Seperti banyak yang terlihat di YouTube mereka yang disasar undang-undang penistaan agama. Apologet Katolik, apologet Protestan, kalau untuk kemuliaan Tuhan, tentu mereka akan tidak menistakan agama. Agama apapun, kepercayaan apapun, mereka akan menghormatinya. Karena mereka hanya menunjukkan kemuliaan Kristus. Bukan menunjukkan kemuliaan mereka. Bukan menunjukkan kepintaran mereka, kehebatan mereka. Siapa kita?
Tidak ada di antara kita yang tahu segalanya. Maka kalau kita tidak bisa menjawab apa yang kita percaya, tidak apa-apa. Iman toh tidak perlu bukti. Kita tidak kehilangan iman ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan orang lain. Maka Kristuslah yang akan menjawabnya. Apologet Katolik dan apologet Protestan tentu saja tidak sedang membela Tuhan. Apalagi kemudian secara bersamaan kemudian menghina sesamanya. Tapi apologet Protestan dan apologet Katolik menjawab apa yang mereka imani dengan mengharapkan pembelaan Tuhan. Bukan membela Tuhan, tetapi mengharapkan pembelaan Tuhan. Mengharapkan kemuliaan Tuhan dinyatakan, serta memuliakan sesama. Waktu apologet Katolik dan apologet Protestan memuliakan Tuhan, maka secara bersamaan mereka memuliakan sesamanya, menghormati sesamanya, bukan menghina sesamanya, menistakan sesamanya, tetapi menghargai martabat kemanusiaan daripada apologet Katolik maupun apologet Protestan. Apologetika Kristen dan Protestan perlu menunjukkan kelemah lembutan. Jadi para apologet ini perlu menunjukkan kelemah lembutan dan hormat terhadap sesama. Jadi kita harus, atau apologet Katolik, apologet Protestan harus menunjukkan hormat kepada sesamanya. Jangan gara-gara, wah, aku punya klaim yang absolut, yang paling benar. Anda bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita tidak sedang membela Tuhan. Kita tidak sedang menghakimi sesama kita. Kita hanya menjawab apa yang kita imani untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apologet Katolik dan Protestan perlu menjawab apa yang mereka percaya dan mengapa mereka percaya. Jadi apologet itu tugasnya ya menjawab, menjelaskan apa yang mereka percaya. Kemudian mengapa mereka percaya. Dan di situ kan akan terlihat kemuliaan Tuhan. Mengapa mereka bisa percaya? Itu kan menjadi pernyataan kemuliaan Tuhan. Bukan kemudian mengklaim, doktrin saya ini sudah sempurna, tidak bisa berubah lagi. Memangnya Tuhan yang tidak berubah. Dan kemudian juga dia akan menggunakan cara-cara kasih. Jadi apologet Katolik dan apologet Protestan bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan karena mereka bersama-sama memuliakan Tuhan, mereka makin mengenal Tuhan. Nah, kalau mereka makin mengenal Tuhan, maka kita yang menonton video YouTube ini makin dibawa untuk mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menghormati sesamanya. Kalau saya mengatakan rukun beragama. Apabila apologet Katolik dan Protestan memiliki tujuan untuk kemuliaan Tuhan, maka ruang apologet di YouTube ini akan membawa semua penontonnya melihat kemuliaan Tuhan. Dan kemudian membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Rukun beragama. Apologet Katolik, apologet Protestan perlu paham. Sekarang Indonesia adalah pemerintahan yang baru. Peran agama-agama untuk membangun pemerintah ini, mensejahterakan rakyat ini, sangat penting. Dan sekali lagi, kalau kesejahteraan Indonesia ini makin nyata, kemuliaan Tuhan makin nyata. Kenapa? Karena yang berperan di dalamnya adalah para apologet Katolik dan apologet Protestan. Dan kehadiran apologet Katolik dan apologet Protestan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat terus berjuang, menjelaskan iman mengapa Anda percaya dengan memuliakan Tuhan dan menghormati sesama. Rukun beragama.